Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih atas waktunya yang sudah menyempatkan hadir di ruangan ini. Saya ucapkan beribu terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 6 Tanjung Lago dan juga Bapak Ibu Guru SD Negeri 6 Tanjung Lago yang dapat meluangkan waktunya untuk hadir di ruangan ini bersama saya Elisa Rahmawati dari SD Negeri 6 Tanjung Lago. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan pengimbasan atau praktik baik kepada Bapak Ibu guru mengenai budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Di sini pada kesempatan hari ini sesuai dengan modul yang sudah saya pelajari, yang pertama itu mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian modul yang kedua 1.2 itu mengenai nilai dan peran sebagai guru penggerak, dan modul 1.3 itu mengenai visi sekolah, dan yang terakhir ini yaitu modul 1.4 mengenai budaya positif. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan mengimplementasikan pemahaman terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi di sini sesuai dengan peran kita sebagai pendidik, jadi kalau kita mengacu pada pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka tugas kita sebagai pendidik yaitu harus dapat mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Bagaimana penerapannya? Menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah itu dapat dilakukan dengan konsep-konsep inti yang ada pada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi. Jadi semua konsep ini nantinya akan berkaitan satu sama lain, dimulai dari disiplin positif sampai dengan segitiga restitusi. Jadi mengacu lagi pada pemikiran Ki Hajar Dewantara itu pada modul 1.1, kita akan menempatkan nilai dan peran kita sebagai pendidik dalam mengakomodasikan bagaimana peran kita, bagaimana perilaku kita yang akan kita lakukan kepada murid kita terlebih dahulu. Jadi kita bisa melihat di sini jangan langsung ruang lingkup yang besar sekolah, tapi bagaimana memposisikan diri kita pada siswa atau peserta didik yang kita ajarkan di kelas. Selanjutnya Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit ya Bapak Ibu. Jadi bahwasannya selama ini kita salahnya itu di mana? Selama ini kita selalu mengacu bahwa peran sebagai guru itu memberikan atau mengarahkan peserta didik itu sesuai dengan apa yang sudah dimiliki peserta didik. Misalkan kita menganggap murid itu sebagai kertas putih. Pernah Bapak Ibu mendengar istilah itu? Kertas putih atau kertas kosong. Tapi nyatanya itu salah Bapak Ibu. Murid itu sebenarnya sudah memiliki garis-garis halus. Jadi peran kita sebagai pendidik, kita hanya bisa mempertebalkan garis-garis halus yang dimiliki pendidik, yang dimiliki oleh murid. Jadi bukan dalam artian kita sebagai guru ini menuliskan pada kertas kosong itu, tapi salah, karena kodratnya anak itu sudah memiliki garis-garis pada perilakunya. Jadi tugas kita hanya mempertebal, mengarahkan. Jadi pada murid itu kita tidak bisa merubah pola pikir ataupun merubah watak seorang anak, karena tugas kita sebagai guru, kita akan mengarahkan, menuntun.
Jadi kalau sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita itu diibaratkan sebagai petani yang sedang menanam padi. Mengapa diibaratkan seperti itu? Karena petani yang sedang menanam padi itu akan mencari cara bagaimana agar tanaman padi itu bisa tumbuh dengan baik. Bagaimana cara pengelolaan? Yang pertama diberi pupuk, kemudian bagaimana merawatnya, kemudian dia akan menghasilkan hasil panen yang melimpah. Begitu juga peran kita sebagai guru, kita akan bagaimana agar siswa kita itu atau murid kita itu kita arahkan, kita dorong dan kita beri motivasi. Jadi kita tidak bisa merubah, dan anak itu tidak berarti kertas kosong, tapi sudah ada sejak mereka lahir. Selanjutnya di sini saya akan memulai disiplin positif itu apa sih sebenarnya dan bagaimana nilai-nilai kebajikannya. Jadi di sini disiplin positif merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin diri yang berasal dari diri anak tanpa harus memberi hukuman. Seseorang yang memiliki disiplin diri memiliki tanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan. Setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu, disiplin positif itu merupakan suatu pendekatan. Jadi bagaimana cara kita dapat mendisiplinkan, sebenarnya bukan kata disiplin itu tidak ada lagi sekarang. Bagaimana kita menuntun anak itu dalam penyelesaian suatu permasalahan. Jadi bagaimana cara anak itu muncul dari dalam dirinya. Jadi mereka itu dapat menyelesaikan permasalahan itu dari dalam diri anak tersebut. Dan tugas kita sebagai apa? Hanya sebagai menuntun. Jadi di sini apa kaitannya dengan hukuman? Sebenarnya ini berkaitan dengan suling-jar yang kita isi kemarin. Soal ini ada untuk materi ini. Pemberian hukuman itu tidak diperbolehkan lagi Bapak Ibu, apapun bentuknya. Jadi misalkan seperti anak tidak membuat PR. Anak tidak membuat PR itu kita hukum. Berlari keliling lapangan atau berdiri di dekat tiang bendera atau juga meminta anak membersihkan halaman dan sebagai mana contoh hukuman itu tidak diperbolehkan lagi. Jadi mengapa? Karena tidak dibolehkan lagi dalam artian anak itu nanti akan melonjak kan. Biasanya kita mendengar seperti itu. Kalau tidak diberi hukuman maka anak akan mengulangnya lagi, kan bisa seperti itu. Atau anak malah Anda tidak menurut. Tetapi di sini kita terdapat kesalahan Bapak Ibu. Mengapa hukuman itu tidak boleh lagi dilakukan apapun bentuknya? Karena dengan adanya hukuman itu akan mematahkan semangat yang ada di dalam diri anak. Jadi di sini kalau dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan dari hukuman tadi, kita akan sesuai dengan yang sudah kita pelajari ya di kurikulum Merdeka itu ada profil pelajar Pancasila. Jadi kita itu harus mengaitkannya terlebih dahulu. Jadi kan tadi saya mengatakan hukuman itu tidak boleh dilakukan, tapi kita akan mengacu pada ini dulu, nilai-nilai kebajikan dari 3 institusi atau organisasi. Itu ada 6, tapi di sini saya mengambilnya hanya 3 organisasi. Jadi sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu ada berapa dimensi dalam profil pelajar Pancasila? Ada 6 ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, bertindakan global, bergotong royong, kreatif. Jadi Bapak Ibu, nilai ini yang akan kita tanamkan pada peserta didik tanpa harus adanya hukuman. Kemudian yang selanjutnya, nilai kebajikan dari institusi yang kedua itu dari IBO Primary Years Program. Itu kita akan membentuk sikap murid. Sikap murid itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jadi ini nanti Bapak Ibu ya, ini merupakan nilai-nilai yang akan
kita tanamkan pada peserta didik. Jadi di antara dari dua organisasi ini akan ada kesamaan dengan kebajikan, nilai kebajikan yang pertama tadi ya, dari profil pelajar Pancasila. Nanti akan saya kaitkan. Lanjut dulu untuk nilai yang ketiga. Di sini saya mengambil dari 3 institusi itu 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, ini sudah ada 3 nilai kebajikan yang saya masukkan, di mana setiap nilai kebajikan yang ada pada setiap organisasi ini akan memiliki kesamaan. Contohnya tadi pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama tadi kan berakhlak mulia. Artinya bagaimana cara kita menanamkan pada peserta didik agar memiliki akhlak yang mulia. Contohnya di sekolah kita kan sudah pernah kita lakukan apa Bapak Ibu? Kalau setiap hari Senin, hari Selasa sampai dengan hari Kamis, setiap pagi anak-anak melakukan melakukan pembacaan surat-surat pendek dan surat yasin. Nah itu kalau kita kaitkan dari 3 institusi ini, maksudnya yang pertama cinta Tuhan, kemudian dalam profil pelajar Pancasila kan ada pada dimensi pertama ya, beriman dan berakhlak mulia. Kemudian tanggung jawab ini juga ada pada instansi yang sebelumnya. Kemudian ada juga kejujuran, hormat dan santun. Jadi dari 3 institusi inilah, dari nilai-nilai kebajikan inilah yang nanti akan kita tanamkan pada peserta didik tanpa adanya hukuman, Bapak Ibu. Satu lagi ya, penghargaan. Biasanya pada kita kurikulum 2023 ya, itu kita dianjurkan untuk memberikan anak penghargaan. Misalnya seperti apa Bapak Ibu? Biasanya anak kelas 1, kelas 2 ya. Biasanya seperti apa? Ya, misalkan, oh baik sekali anak ibu ya, ini ibu beri bintang. Seperti itu kan biasanya penghargaan kalau untuk anak kelas rendah. Atau juga, ayo siapa yang bisa jawab nanti ibu kasih permen. Itu berupa penghargaan. Itu juga salah Bapak Ibu. Jadi tidak ada lagi yang namanya pemberian penghargaan kepada murid, apapun itu bentuknya. Apalagi kalau penghargaan itu kita berikan secara kelompok. Artinya kelompok bagaimana? Dalam satu kelas kita memberikan penghargaan satu anak di depan orang banyak, itu salah. Jadi tidak boleh sama sekali. Misalkan, ayo ini anak misalkan si Ani, dia nilainya sudah besar loh, sudah mendapatkan nilai 10. Nah dia bisa, itu kasih bintang ya. Biasanya seperti itu kan kita diajarkan, itu tidak boleh lagi Bapak Ibu. Jadi tidak ada lagi yang namanya bentuk penghargaan sekecil apapun itu kepada peserta didik, apalagi diberikan pada komunitas banyak. Artinya dalam satu kelas di depan orang ramai, di depan teman-temannya yang lain. Jadi ada kaitannya nanti dengan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya Ibu. Selanjutnya itu akan dikaitkan lagi dengan teori motivasi. Nah, sekarang seperti ini ya Bapak Ibu. Kita juga harus memahami motivasi itu kita sebagai manusia, kita mengacu pada murid ya Bapak Ibu. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi bagaimana kita, guru itu yang pertama, jangan sampai lagi kita memberi hukuman kepada anak dan juga penghargaan. Mengapa? Karena itu akan membuat ketidaknyamanan kepada murid. Mengapa dikatakan tidak nyaman? Satu, hukuman. Kita tahu Bapak Ibu ya, kita menghukum anak di depan orang, di depan murid yang lain. Kalau kita tahu kita sudah mematahkan motivasi anak dari dalam diri anak tersebut. Kemudian yang kedua, mengapa kita tidak boleh menghukum anak? Anak akan timbulnya dendam dengan kita. Kemudian dia juga akan merasa malu di depan teman-temannya yang lain. Jadi yang kedua, teori motivasi itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini yang tadi saya kaitkan penghargaan. Ayo anak-anak, siapa yang bisa nanti ibu beri
Mengapa tidak boleh? Anak akan berperilaku jika dia mendapatkan imbalan. Contohnya, siapa yang bisa? Nanti ibu kasih permen. Keesokan harinya, siapa yang bisa? Pasti akan menjawab, ibu gak ada permen. Seperti itu kan? Itulah yang mengakibatkan anak ketergantungan. Ketergantungan apa? Karena kita sudah selalu memberikan bawa permen, kasih bintang. Itu akan mematahkan semangat anak. Jadi tidak boleh juga penghargaan itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang merdeka, yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di mana kita berada? Seharusnya kita ada di ketiga, motivasi perilaku itu ada di yang ketiga ya Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana cara kita guru untuk dapat membuat anak itu menghargai dirinya sendiri. Jadi tanpa ada iming-iming Bapak Ibu. Nah ini nanti sampai bisa nanti ibu ini yuk makan bakso atau misalkan kita ibu berikan kayak uang, itu juga salah. Jadi ada kaitannya Bapak Ibu. Di mana dari tiga motivasi itu kita itu akan dapat membuat anak itu menjadi merdeka, menjadi nyaman, menjadi tenang dalam proses pembelajaran di sekolah. Di sini saya tegaskan lagi mengenai hukuman, penghargaan dan restitusi. Jadi di sini Bapak Ibu ya, mengapa hukuman itu tidak diperbolehkan lagi? Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Nah, jadi hukuman dulu. Mengapa hukuman itu dikatakan satu arah? Saya tanya, yang memberi hukuman siapa? Siapa yang memberi hukuman? Kita, guru. Anak mau tidak diberi hukuman? Tidak boleh. Mengapa anak tidak boleh, tidak mau diberikan hukuman? Karena apa? Kita di mana letak salahnya antara guru dan murid? Antara guru dan murid memberikan hukuman, siapa yang salah? Walaupun pada kenyataan itu anak itu tidak membuat PR atau anak itu tidak mau melaksanakan apa yang kita perintahkan, kita beri hukuman, siapa yang salah sebenarnya? Guru atau murid? Cara yang bisa jawab Bapak Ibu. Anak tidak membuat PR, kita beri hukuman, siapa yang salah di posisi ini? Guru atau murid? Hah? Siapa Bapak Ibu yang salah? Yang lain, ada jawaban lain? Yang salah siapa di posisi ini? Kita, Bapak Ibu, guru. Jadi, mengapa kita letak, walaupun anak itu tidak membuat PR ataupun tidak melaksanakan tugas yang kita berikan, mengapa kita yang salah? Karena memang posisinya bukan tugas kita memberikan hukuman, tapi bagaimana memposisikan kita untuk menelaah mengapa anak itu tidak mengerjakan PR. Terus hukuman itu berasal dari mana? Satu arah itu kita yang memberikan hukuman. Sedangkan anak tidak mau kan dihukum. Tapi kita tidak mau, kita tidak bisa. Apa yang dihadapi murid itu, mengapa dia melakukan hal itu? Mengapa sampai dia dapat melanggar apa yang sudah kita berikan? Itu dari hukuman itu, mengapa tidak boleh. Kemudian kaitannya lagi penghargaan Bapak Ibu. Yang saya contohkan tadi biasa untuk anak kelas rendah. Sebenarnya dari sini juga kita pernah memberikan penghargaan ya. Misalkan sebenarnya ranking juga tidak boleh Bapak Ibu. Peringkat kelas juga tidak boleh diberikan. Jadi penghargaan itu di mana? Penghargaan itu dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Jadi sini ya penghargaan dulu. Saya tanya lagi, Bapak Ibu untuk kelas rendah memberikan sebuah bintang kepada anak yang berprestasi, siapa yang salah? Guru atau murid? Penghargaan, memberikan bintang atau memberikan pensil atau memberikan pujian kepada anak tersebut di depan teman-teman yang lain. Kira-kira salahnya pada siapa? Guru atau murid? Guru lagi Bapak Ibu. Kita tidak boleh memberikan penghargaan kepada murid di depan teman-teman yang lain, apapun itu bentuknya. Walaupun anak tersebut memiliki prestasi ataupun memiliki keunggulan yang Bapak Ibu anggap baik. Kemudian bagaimana cara kita? Sekarang lihat yang di bawahnya Bapak Ibu ya. Di sini ada
videonya yang tadi pada slide yang sebelumnya tadi. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Dari kan tadi saya sudah bicara hukuman, kaitannya hukuman, penghargaan dan konsekuensi. Nah, Bapak Ibu pernah mendengar kata konsekuensi? Konsekuensinya kalau anak-anak tidak mau, ibu akan, pernah tidak menyebutkan kata-kata konsekuensi? Pasti pernah kan? Kalau anak-anak tidak mau, konsekuensi seperti ini, ibu akan memberikan ini kepada anak. Ternyata Bapak Ibu, konsekuensi ini bentuk dari tindak lanjut sebuah hukuman kepada anak. Jadi konsekuensi ini dalam konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Artinya anak dan guru itu sudah sama-sama tahu kesepakatan apa yang ada pada kelas mereka. Misalkan di sini sudah dibahas dan sudah disetujui oleh murid dan guru. Saya contohkan seperti ini. Misalkan saja untuk anak kelas tinggi, hari ini jadwal piket hari Senin, misalkan saja Budi dan Tono. Di sana sudah ada kesepakatan belum antara wali murid-muridnya dengan gurunya? Piket hari Senin itu Budi dan Tono. Sudah ada kan? Sudah ada. Berarti guru sudah mengetahui, siswa sudah mengetahui, dia kan? Nah, berarti masuknya pada mana? Konsekuensi. Bagaimana kalau anak melanggar konsekuensi? Anak itu tidak piket. Berbeda dengan hukuman tadi Bapak Ibu. Kalau hukuman tadi kan anak tidak tahu, tapi langsung kita berikan hukuman. Sedangkan konsekuensi, anak itu sudah tahu. Oh, kalau saya ada piket hari ini, saya akan dimarah Bapak Ibu guru. Seperti itu kan konsekuensi. Nah, guru sudah tahu, siswa sudah tahu. Jadi letaknya itu di mana dalam bentuk konsekuensi ini sudah sama-sama disepakati. Umumnya bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru atau oleh pihak sekolah. Biasanya konsekuensi ini ada pada peraturan sekolah. Kalau dikaitkan, contoh peraturan sekolah, upacara bendera memakai atribut yang lokal, atau anak-anak memakai seragam sesuai dengan hari yang ditentukan. Peraturan sekolah apa lagi yang ada di sekolah kita? Contoh peraturan sekolah. Apalagi yang ada pada sekolah kita? Peraturan sekolah. Masuk sekolah misalkan pukul 7.30 sampai dengan pukul 12. Nah, itu merupakan peraturan sekolah. Ternyata Bapak Ibu, peraturan ataupun konsekuensi itu tidak akan ada lagi yang namanya peraturan. Jadi kita tidak boleh lagi yang namanya menekan anak. Nanti bisa dijelaskan pada slide selanjutnya. Di sini Bapak Ibu ya, menurut Afikon dalam sebuah wawancara pada tahun 1995 mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi menurut beliau, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi penghargaan itu sama dengan menghukum, Bapak Ibu. Mengapa disitulah kita tidak boleh lagi memberikan penghargaan, apalagi hukuman kepada anak? Apapun itu bentuknya Bapak Ibu, tidak diperbolehkan lagi. Selanjutnya, nah sekarang ini ada Bapak Ibu dampaknya. Sebenarnya ini banyak sekali dampaknya, tapi saya hanya mengambil setiap dampak itu 2 poin. Jadi mengapa kita tidak boleh memberikan penghargaan kepada anak? Yang pertama, berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Di mana dikatakan jangka pendek dan jangka panjang itu kedepannya pada mental anak ternyata. Jadi penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi yang ini dulu saya jelaskan. Tadi kan memberikan penghargaan 1 kali sudah dilaksanakan. Biasanya keesokan harinya anak akan bertanya kan,
memberikan penghargaan. Nanti anak akan berkata, Bu, mana Bu, permennya Bu, kemarin Bu kasih permen. Nah, lama-kelamaan itu akan menghilangkan motivasi dari dalam diri anak. Jadi anak itu tidak mau melakukan kalau tidak ada imbalan dari Bapak Ibu. Itu jangka panjangnya. Selanjutnya Bu, kemudian di sini juga mengapa penghargaan itu tidak dibolehkan lagi? Akan merusak hubungan. Mengapa dikatakan akan merusak hubungan? Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberi penghargaan tersebut. Seperti ini ya. Misalkan tadi di kelas, anak kelas 1 diberi bintang. Dia akan dilihat oleh anak yang lain kan? Coba, pasti anak yang lain pernah berkata, Bu, kenapa saya tidak diberi bintang? Pernah tidak mendengar seperti itu? Masih pernah kan? Akhirnya apa? Anak yang tidak diberikan penghargaan itu akan membenci anak yang diberikan penghargaan. Benar apa tidak Bu? Kamu tadi diberi, saya tidak diberi. Ujungnya apa kan? Dia akan merasa iri dengan anak yang sudah Bapak Ibu berikan penghargaan. Itu dampaknya. Kemudian, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-murid termotivasi hanya untuk menyenangkan guru. Jadi misalkan anak-anak itu bawa permen, oh oke Bu, saya mau. Ujungnya siapa? Hanya untuk menyenangkan kita. Karena apa? Kita membawa barang yang akan kita berikan kepada murid. Jadi tidak boleh Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu, ibu bawa permen, ibu bawa bintang. Saya mau maju ke depan, atau saya mau ini. Pada akhirnya apa? Tidak ada motivasi dari dalam diri anak. Selanjutnya, dampak selanjutnya ya Bapak Ibu dengan memberikan penghargaan. Penghargaan mematikan kreativitas seorang anak. Di mana dapat mematikan itu kita lihat di sini. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Contoh seperti ini. Kita akan membuat puisi dalam bentuk kelompok. Misalkan dalam suatu kelas kita bagi menjadi 4 kelompok misalkan Bapak Ibu ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kelompok 1 kita beritahu, nah kamu kalau nanti hasil puisinya bagus akan Ibu kasih pensil dan pena satu-satu. Kelompok 1 tahu kan kalau mereka akan diberikan sebuah penghargaan, akan mendapatkan pensil dan pena. Sedangkan kelompok 3, 4, dan 5 tahu tidak kalau akan ada hadiah berupa penghargaan tadi? Tidak tahu. Nah maka kelompok 1 ini akan semangat mengerjakannya Bapak Ibu. Sedangkan kelompok 3 kelompok ini tidak akan semangat, lama mengerjakan, main-main. Karena apa? Mereka tidak tahu kalau ada hadiahnya. Kelompok 1 semangat, Bu, kami sudah dengan cepat, dengan tepat waktunya. Mengapa? Karena sudah tahu akan ada hadiah tadi, penghargaan tadi ya Bapak Ibu. Selanjutnya, yang keempat Bapak Ibu, dampaknya penghargaan itu menghukum. Jadi mengapa dikatakan menghukum? Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam suatu, nah ini Bapak Ibu ya, misalkan dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Mengapa coba Bapak Ibu? Mendapatkan ranking dalam suatu kelas selama ini kita lakukan. Saya juga pernah melakukannya dan sampai sekarang melakukannya, rankingan dalam suatu kelas. Nah, di sini Bapak Ibu dampaknya. Mengapa ranking itu tidak diperbolehkan lagi? Ketika anak yang mendapat peringkat 2, di sana 2 ya, mereka akan dihukum. Mengapa mereka dihukum? Diri mereka dihukum. Saya mendapat peringkat 2, kenapa saya tidak mendapat peringkat 1? Pasti ada pertanyaan seperti itu kepada anak. Itu kalau anak mendapat peringkat 2. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau anak itu mendapat peringkat terakhir atau peringkat 5 besar, apa dampak yang kita berikan kepada anak? Anak akan bagaimana Bapak Ibu? Itu baru contoh yang kedua. Anak mendapat peringkat 2 saja sudah merasa dihukum. Kenapa? Karena dia tidak bisa mendapat juara atau
Sembunyinya di mana? Di mana Bapak Ibu kalau kemudian Dayani? Semboyannya. Kita berada di belakang, di tengah, dan di depan. Jadi kita tidak bisa mengubah anak, kita tidak bisa mengendalikan anak. Tapi tugas kita apa? Menuntun anak sesuai dengan kodratnya, Bapak Ibu. Jadi anak itu akan berkembang sesuai dengan apa yang ia miliki. Kita tidak bisa mengubah, apalagi sampai kita mengatur anak sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya Ibu, ini yang terakhir, restitusi. Jadi restitusi itu sebuah pendekatan, Bapak Ibu ya. Inilah yang akan kita lakukan. Restitusi itu sebuah pendekatan bagaimana cara kita dapat menciptakan disiplin positif. Jadi restitusi dapat memperbaiki hubungan, sebuah tawaran, bukan paksaan. Selanjutnya menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan. Penguatan fokus pada solusi. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi Bapak Ibu, kita akan melakukan apa? Restitusi. Itu yang kita lakukan kepada murid. Jadi bukan hukuman, bukan penghargaan. Restitusi itu apa? Pendekatan, cara kita menyelesaikan permasalahan yang murid hadapi, yang akan mereka selesaikan sendiri dengan arahan kita. Jadi bukan kita yang memaksa. Jadi bukan kita yang memberikan, kamu harus seperti ini nak, kamu tidak melakukan seperti ini. Jadi bukan kita. Jadi bagaimana cara kita melakukan restitusi, melakukan pendekatan agar anak dapat menyelesaikannya permasalahannya sendiri. Nanti ada lagi selanjutnya. Ayo Ibu. Ini masih restitusi ya Bapak Ibu. Restitusi itu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi dapat memperbaiki hubungan, sama seperti yang tadi ya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi di sini menguatkan fokus pada solusi. Jadi kita hanya mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi murid, Bapak Ibu. Restitusi ya. Selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas. Bagaimana cara kita menerapkan restitusi? Ini langkah awal yang Bapak Ibu lakukan. Membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Saya akan mengajukan sebuah pertanyaan Bapak Ibu ya. Di mana ada letak perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Saya akan bertanya, silakan Ibu Bapak Ibu. Satu pernyataan yang pertama. Anak diberi hukuman membersihkan kelas karena tidak membuat PR. Itu merupakan peraturan atau keyakinan kelas. Sebelum saya jelaskan, siapa yang bisa menjawab? Anak dihukum karena tidak dihukum membersihkan kelas karena tidak membuat PR. Karena tadi kalau tidak membuat PR, anak akan dihukum. Itu peraturan atau keyakinan. Anak diberi hukuman membersihkan kelas karena tidak mengerjakan PR. Peraturan atau keyakinan? Siapa yang menjawab peraturan? Udah mau Bapak Ibu tunjuk tangan. Yang jawab peraturan siapa? Tidak ada. Oh, Bapak peraturan. Yang lainnya berarti menjawab keyakinan. Itu peraturan Bapak Ibu. Karena apa? Tidak ada lagi yang namanya peraturan. Peraturan itu kembali lagi hukuman Bapak Ibu. Selama ini kita salah. Saya juga salah selama ini. Anak-anak yang tidak memakai topi waktu upacara bendera akan dibariskan di barisan yang berbeda. Karena peraturan kelas itu harus disiplin. Itu salah Bapak Ibu. Jadi tidak ada lagi yang namanya peraturan. Adanya itu keyakinan kelas. Ini saya akan berbicara dari ruang itu kecil ya Bapak Ibu, di kelas, bukan keyakinan sekolah. Jadi keyakinan kelas. Sekarang perhatikan Bapak Ibu ya. Di sini mengapa tidak ada lagi peraturan
keyakinan karena Bapak Ibu keyakinan itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret berupa pernyataan-pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif, kemudian tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini kemarin sudah saya terapkan Bapak Ibu ya. Jadi saya sudah menerapkan cara membuat kesepakatan kelas tanpa adanya peraturan kelas. Sudah saya dokumentasikan, sudah saya juga buat bentuk dalam bentuk nyata. Ada di belakang itu contoh kesepakatan kelas saya, kelas 6A. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya, saya ulangi lagi. Anak-anak, kalian tidak boleh ya makan di dalam kelas. Pernyataan yang saya ungkapkan itu peraturan apa keyakinan. Anak-anak tidak boleh ya makan di dalam kelas. Peraturan apa keyakinan? Benar, itu peraturan. Nah, Ibu cuma jawab peraturan atau keyakinan saja ya Bapak Ibu ya. Jadi yang kedua, anak-anak besok kita memakai seragam sekolah pramuka ya karena hari Minggu. Karena hari Sabtu. Keyakinan apa peraturan? Keyakinan Bapak Ibu. Sekarang saya bedakan ya Bapak Ibu di mana letak peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan itu sifatnya memaksa, diawali dengan kata negatif, tidak, jangan, dilarang, itu tidak boleh lagi. Dilarang membuang sampah di halaman. Peraturan atau keyakinan? Peraturan. Mengapa? Karena diawali dengan kata negatif, dilarang atau jangan berisik atau jangan bersuara karena kelas sebelah lagi ada ulangan. Kalau jangan ribut, itu juga peraturan apa keyakinan? Jangan ribut karena kelas sebelah lagi ulangan. Peraturan apa keyakinan? Peraturan. Karena apa? Menggunakan kata jangan Bapak Ibu. Mengapa jangan tidak dilarang itu merupakan peraturan? Karena dia diawali dengan kata negatif. Apa dampaknya kata negatif kepada anak? Selalu memaksa anak. Jangan ribut ya. Tidak boleh membuang sampah ya. Awas. Kalau Ibu lihat lagi, jangan sampai ada yang pakai sepatu di dalam kelas. Itu peraturan. Bagaimana keyakinannya? Kalau tadi peraturannya dilarang membuang sampah di halaman. Bagaimana bentuk keyakinannya? Buanglah sampah pada tempat. Kemudian ada lagi, tidak boleh ribut di dalam kelas karena kelas sebelah lagi ulangan. Bagaimana keyakinan kelasnya? Bagaimana? Rubahlah dia dalam bentuk kalimat positif. Diamlah dulu nak sebentar karena kelas sebelah lagi ulangan. Jadi kita tuh tidak ada lagi Bapak Ibu mengawali suatu perintah itu kepada anak diawali dengan kata negatif, dilarang, jangan, tidak. Jadi diubahlah dia dalam bentuk positif. Nah, keyakinan kelas tadi caranya Bapak Ibu seperti ini. Misalkan kelas saya itu 20 anak. Saya akan memberitahukan dulu terlebih dahulu. Anak-anak buatlah kesepakatan apa saja sih yang akan kita patuhi di kelas kita. Ingat, ini dalam bentuk kelas, bukan sekolah Bapak Ibu ya. Nanti anak akan menuliskan. Nah, tapi kita beritahu anak-anak kalau menulis keyakinan kelas itu jangan menggunakan kata jangan, tidak dilarang. Jadi bagaimana? Bu, kalau memakai kaos kaki tidak boleh memakai sandal, apa Bu? Jadi apa keyakinan? Memakai sepatu ke sekolah. Keyakinan. Kemudian ada lagi misalkan, Bu, kalau saya ini datangnya terlambat, tidak boleh datang terlambat. Itu apa? Masih peraturan. Apa keyakinannya? Iya, datang tepat pada waktunya. Nanti ketika anak membuat semua, Bapak Ibu ya, kita taruh di sini dari 20 anak. Keyakinan itu dari anak, bukan dari kita. Kalau peraturan kita yang menentukan. Peraturan sekolah itu anak-anak, kalian itu harus rajin masuk. Seperti
surat pendek. Apa itu nilai kebajikan yang akan saya tanamkan kepada anak? Kalau dalam profil belajar Pancasila itu yang pertama, beriman dan berakhlak kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi disitulah Bapak Ibu ya bedanya bentuk peraturan dan keyakinan. Jadi keyakinan itu Bapak Ibu dibuat dari anak, kemudian disepakati oleh anak dan guru, kemudian harus dikaitkan lagi dengan nilai-nilai kebajikan. Apa yang mau kita tanamkan kepada diri murid? Selanjutnya Bu. Nah ini lagi Bapak Ibu ya. Ini saya juga merasa tertarik sekali dalam posisi ini. Kita akan belajar tugas kita sebagai guru itu akan menemui 5 posisi kontrol Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu akan berada di kelima posisi ini. Bisa Bapak Ibu lihat, perhatikan ya perbedaannya. Ini posisi menghukum Bapak Ibu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling. Bapak Ibu ya, itu posisi yang pertama, posisi penghukum. Saya yakin kita semua pernah melakukan itu. Nah, sekarang dampaknya Bapak Ibu, mengapa kita tidak boleh lagi menghukum anak? Karena murid menjadi pendendam. Murid akan mendendam sama kita Bapak Ibu, tanpa kita ketahui. Kemudian yang kedua, tidak menyukai guru dan mata pelajaran yang kita ambil. Misalkan kalau udah study, kita gurunya marah-marah, anak akan membenci kita. Hukuman itu, kalau posisi kita penghukum, biasanya kita menggunakan dengan nada yang besar, tidak mendendam. Nan! Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Baiklah Bapak Ibu ya, dari video tadi, mengapa dampak posisi menghukum itu yang pertama akan membuat anak mendendam. Artinya anak akan membenci kita gurunya. Kemudian yang kedua, tidak menyukai guru dan mata pelajaran yang diambil. Contohnya untuk misalnya saja pelajaran agama, gurunya memberikan hukuman terus kepada anak. Lama-kelamaan anak akan membenci guru dan membenci mata pelajarannya. Selanjutnya kita akan berada pada posisi yang kedua. Ini posisi yang kedua ya Bapak Ibu. Pembuat rasa bersalah. Nan! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan buat lagi kok. Sekarang di posisi yang kedua, Bapak Ibu sendiri tidak perbedaannya. Posisi menghukum dengan membuat rasa bersalah. Bedanya dari intonasi dia berbicara. Kalau penghukum lebih besar, tidak mendengarkan penjelasan anak. Kalau pembuat rasa bersalah, kita akan merasa anak itu bersalah. Nak, nanti ibu dimarahin kepala sekolah loh. Ayo nak, cepat. Contoh lagi Bapak Ibu ya, mau ikut lomba gerak jalan. Misalkan saya ibaratkan, ayo nak, yang dikirim ini anak kelas 4 sama kelas 5. Misalkan kata gurunya. Nanti gurunya ngomong, kamu itu nak harus ikut nak. Tadi bapak ini dimarah sama kepala sekolah kalau kita sampai dengerin. Nada lembut cuma membuat anak bersalah. Masih dalam kita yang mengatur anak Bapak Ibu. Jadi bagaimana dampaknya kalau kita seperti itu? Membuat murid merasa bersalah. Oh iya ya, nanti bapak guru dimarahin sama ibu kepala sekolah kalau kita tidak ada yang ikut. Kemudian menarik diri dari lingkungan. Anak akan merasa terkucilkan Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, posisi yang ketiga. Ini ada pada posisi teman. Saya rasa ada seperti ini ya. Nan, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa mengamalkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang namanya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang selamat bangun tadi. Jadi biarpun saya hari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Baik Bapak Ibu, pernah di posisi teman? Masih pernah kan? Mengapa dikatakan posisi teman? Anak itu diibaratkan teman kita. Jadi kita itu, ya nak, kamu jangan seperti itu ya. Ngomongnya juga halus, tidak membentak. Tapi apa? Membuat dampak kepada anak gimana? Anak akan ketergantungan dalam satu orang, faktor ketergantungan tadi. Kemudian yang kedua, murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Karena apa? Kita memanjakan anak jatuhnya. Karena posisi itu kita dianggapnya sebagai teman. Jadi tidak ada kemandirian pada diri anak. Lama kelamaan apa? Anak akan kurang ajar pada kita. Kalau kita memposisikan diri sebagai teman. Selanjutnya pada posisi yang keempat. Ini posisi yang keempat Bapak Ibu ya. Ada sebagai posisi pemantau. Cuma teleponannya udah terus. Nan, Kecuali kalau ada yang bertanya harus Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Bapak Ibu bisa melihat tidak di mana perbedaannya posisi memantau dengan posisi sebelumnya? Kalau posisi memantau itu Bapak Ibu, kita mengaitkan anak dengan data. Tadi dikembalikan dengan peraturan, saya tidak boleh lagi peraturan tadi. Nah, kamu mau tidak? Kita maksudnya di berapa? Itu kan data. Kamu mau tidak tugas kamu apa hari ini? Itu pemantau Bapak Ibu. Nada masih besar, kemudian kita menuntut anak sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat. Padahal tidak boleh lagi. Misalkan seperti
namanya pemantau. Posisi guru sebagai pemantau itu sesuai dengan data-data yang ada di sekolah. Pulang jam berapa, masuk jam berapa, misalkan tidak boleh memakai apa, itu tadi peraturan tadi. Ini sebenarnya dampaknya dulu ya Bapak Ibu. Dampaknya apa? Murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Selanjutnya, murid tidak sepenuhnya mandiri. Jadi murid hanya berpatokan pada peraturan sekolah tadi. Jadi anak itu berubah, murid itu berubah karena apa? Karena adanya peraturan sekolah tadi. Sedangkan peraturan itu tidak dibaca lagi. Ini selanjutnya posisi yang kelima. Posisi sebagai manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ini posisi yang terakhir Bapak Ibu, posisi guru sebagai manajer. Apa dampaknya? Murid akan mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Sekarang saya mau bertanya. Saya tadi sudah memaparkan 5 posisi kontrol yang harus dilakukan guru. Yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, kemudian pemantau, dan ketiga sebagai manajer. Mana kira-kira posisi guru yang paling tepat? Guru berada pada posisi sebagai posisi apa Bapak Ibu? Iya benar. Seharusnya kita berada pada posisi manajer. Mengapa Bapak Ibu kita berada pada posisi manajer? Karena ketika anak mendapatkan suatu masalah apapun itu bentuknya, permasalahan dari murid, kita akan bertindak sebagai manajer. Apa yang kita lakukan? Kita memberikan pertanyaan mengenai permasalahan anak dan bagaimana cara kita memberikan solusi kepada anak. Tapi siapa yang memberi solusinya? Jadi, saya bertanya lagi untuk masalah kasus Naren. Tadi kan dia datang terlambat. Kemudian guru bertanya lagi, apa yang harus kita lakukan bila kamu tidak terlambat? Siapa yang menjawab? Naren. Kemudian ada lagi tadi pertanyaan. Apa yang harus kamu lakukan nak? Kalau nanti kamu tidak terlambat, siapa yang menjawab? Murid kan Naren lagi. Tadi dia jawab ibu kakak. Siapa lagi nak yang bisa melakukan kamu atau memasangkan alarm? Siapa yang menjawab? Murid lagi. Ada tidak bisa guru yang menjawab solusi dari permasalahan? Tidak ada. Jadi di sini letak kita Bapak Ibu. Selama ini saya juga ya Bapak Ibu. Ketika menghadapi permasalahan yang ada di siswa, saya selalu berada pada posisi 1 dan 4. 1 sampai dengan 4. Tetapi tidak ada posisinya. Seharusnya yang kita lakukan Bapak Ibu ya, kita menanyakan permasalahan anak, kemudian mencari solusi itu anak sendiri. Jadi disitulah nanti letak pola pikir anak
yang Bapak Ibu lakukan sebagai manajer? Ini pada video selanjutnya. Kita akan melakukan dengan namanya tahapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi posisi kita sebagai manajer itu kita bukan asal mengajukan pertanyaan Bapak Ibu, tapi ada tahapannya. 3 tahapan ini yang akan kita lakukan Bapak Ibu pada tahapan segitiga restitusi. Jadi tidak ngelantur Bapak Ibu tahapannya itu. Jangan langsung tahapan yang ketiga atau tahapan yang kedua, tapi kita susun. Ini tahapannya Bapak Ibu. Bagaimana kita menyelesaikan tahapannya Bapak Ibu? Yang pertama, tugas kita yaitu menstabilkan identitas. Kemudian nanti ada validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Makanya tadi kita sampaikan Bapak Ibu, tentang hukuman, penghargaan, keyakinan kelas, itu nanti berkaitan bagaimana memposisikan kita sebagai guru, bagaimana kita menyelesaikan permasalahan yang dihadapi murid melalui 3 tahapan ini. Ini nanti akan dijelaskan setiap tahapannya pada video ini. Ya, cara. Ya Pak. Sudah lama sementara. Kenapa hari ada di sini? Ini tahap pertama Bapak. Pak, banget. Masa aku dikatain Pak? Kenapa? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, nanti saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak begitu gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah bunuh padahal saya masih bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang minta Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa berproaktif mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Jadi Bapak Ibu ya, disitulah Bapak Ibu seharusnya yang kita lakukan. Karena selama ini yang kita lakukan hanya menghukum, kemudian memantau dan bersikap menjadi teman. Seharusnya kita sebagai manajer itulah tahapannya tadi Bapak Ibu. Ada 3 tahapan. Yang pertama kita apa? Menstabilkan tindakan. Jadi kita tanyakan terlebih dahulu apa permasalahan yang dimiliki anak. Kemudian terus ditanya terus apa yang menyebabkan anak menjadi marah seperti tadi. Kemudian untuk tahap kedua validasi. Kita memposisikan diri kita di anak. Oh iya, kalau ibu berada posisi kamu, ibu juga akan marah. Kamu wajar melakukan itu, karena ibu juga pasti marah kalau kamu di posisi itu. Itu namanya validasi tindakan. Jadi kita posisikan kita ini pada
kelas. Kembali lagi Bapak Ibu, keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi. Makanya langkah pertama itu kita lakukan apa? Membuat keyakinan kelas tadi Bapak Ibu. Jadi ketika anak kelas kita yang tadi mendapatkan suatu permasalahan, tahap yang ketiga kita kembalikan dengan keyakinan kelas yang kita buat tadi. Nah, kamu tadi kan masih ingat keyakinan kelas kita buat? Iya Bu. Kalau kita itu kita harus menjadi anak seperti apa? Terus tentunya kamu tidak berlebihan melakukan tindakan itu. Kira-kira atau dia Bapak Ibu itu sebuah pertanyaan terus. Jadi posisi manajer itu tadi dengan segitiga restitusi ini kita mengutarakan terus pertanyaan anak yang akan menjawab permasalahan yang dia hadapi Bapak Ibu. Jadi apa di sini yang kita harapkan dari penerapan segitiga restitusi? Yang pertama itu murid menjadi kuat secara pribadi. Yang kedua membuka wawasan murid untuk menyelesaikan masalah sendiri. Yang ketiga murid menjadi mandiri, percaya diri dan merdeka. Jadi di sinilah Bapak Ibu yang kita harapkan. Di situlah letak perkembangan anak yang berada pada motivasi intrinsik anak. Jadi bukan kita Bapak Ibu. Jadi bukan kita yang memaksakan, bukan kita yang menyelesaikan masalah anak, bukan kita yang mencari solusi, tapi kita hanya sebagai penuntun Bapak Ibu. Anak sendiri nanti yang akan memecahkan masalah yang dia hadapi. Demikian Bapak Ibu ya penampilan slide mengenai budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Sebelum saya mengakhiri presentasi saya persilakan bagi Bapak Ibu guru yang ingin bertanya mengenai penampilan slide yang sudah saya berikan ini. Izin bertanya Bu Elis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu selaku kepala sekolah SD Ulang Lalu-Lago, dari paparan yang sudah Ibu Elis tadi sampaikan, ada satu pertanyaan yang Ibu sampaikan, yaitu jelaskan dampak jika budaya positif tidak dilaksanakan di sekolah. Itu saja Bu Elis, terima kasih. Langsung saja ya Bapak Ibu. Terima kasih pertanyaannya yang diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Tadi Ibu menanyakan apa dampaknya jika budaya positif yang tidak dilakukan di lingkungan sekolah Bapak Ibu. Tadi kan sudah ada budaya positif itu dari bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan anak ya, mulai dari kita positif kita sebagai manajer, kemudian cara kita menyelesaikan permasalahan dengan segitiga restitusi. Sekarang Bapak Ibu, bagaimana kalau kita tidak melaksanakan itu sebagai guru? Apa dampaknya? Yang pertama itu dampaknya jelas kepada siapa Bapak Ibu? Kepada murid Bapak Ibu. Jadi berdampaknya bukan kepada kita, tapi yang pertama jika kita tidak melakukan budaya positif di sekolah akan berdampak pada murid. Tadi sudah ada kan dampak jangka panjang, membuat anak apa? Tidak akan percaya diri, anak tidak bisa mandiri, anak terus melakukan apa kesalahan yang sama, menjadikan anak membenci gurunya, membuat anak tidak menyukai pelajaran yang diberikan. Jadi itu dampaknya Bapak Ibu kalau kita tidak menanamkan budaya positif di lingkungan sekolah, terutama pada lingkungan kelas kita sendiri. Itu saja Ibu jawabannya. Ya baik, terima kasih Bu. Bagi Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Roza Bu, guru kelas 2, akan bertanya kepada Ibu, apakah dengan memberikan hukuman kepada siswa akan memberikan dampak yang negatif? Terima kasih. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Tadi Bapak menanyakan apa dampak dan
Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Eka Susanti, mengajar kelas 1. Yang saya tanyakan Bu Elis ya, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah anak yang masalahnya sama? Ya itu saja yang saya sampaikan. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi Ibu menanyakan bagaimana cara mengatasi murid atau anak yang melakukan kesalahan yang sama. Biasanya itu akan sering kita lakukan. Misalkan contohnya Ibu ya, anak tidak membuat PR, akan terus diulang. Bagaimana cara kita mengatasinya? Yang pertama, jangan sama sekali berikan hukuman, penghargaan. Terus Bapak Ibu lakukan apa? Restitusi. Sekali lakukan restitusi, kemudian masih lakukan lagi restitusi. Jadi walaupun itu bentuk kesalahannya diulangi secara sama, secara berulang, cara menyelesaikannya jangan sekali-sekali diberikan hukuman. Apa yang harus kita lakukan? Terus restitusi itu Bapak Ibu. Dengan lantaran 3 tahapan ketiga restitusi. Terus dilakukan secara berulang. Jadi lama-kelamaan anak itu akan terbuka pola pikirnya sendiri Bapak Ibu. Tapi berbeda dengan kita memberikan hukuman. Kalau kita memberikan hukuman, nah kalau dia sudah buat PR, Ibu suruh kamu bersihkan kamar mandi. Tapi besoknya udah buat PR. Ah dia Bu, kan bersihkan kamar mandi. Aku udah nggak mau pernah dengar itu. Apa Bu? Dia langsung suruh lari ke lapangan deh. Dan nggak apa-apa Bu, aku udah buat PR. Kadang bagi sendiri, Bu, saya udah buat PR. Ayo Bu, saya mau lari ke lapangan. Dia gitu. Iya, pasti ada seperti itu. Jadi langkahnya bagaimana kalau permasalahan sama? Terus tahapan ketiga restitusi. Melakukan lagi yang sama. Langkah lagi kita diterapkan dengan ketiga restitusi. Seperti itu Ibu, bagaimana dengan jawabannya? Ya, baiklah Bapak Ibu ya. Saya rasakan cukup dengan 3 pertanyaan saja. Inilah yang dapat saya sampaikan mengenai implementasi budaya positif yang bisa Bapak Ibu lakukan pada kelas kita, juga pada anak-anak murid kita, baik Bapak Ibu guru juga tadi. Saya harapkan Bapak Ibu apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu. Kemudian di sini tidak ada niat saya untuk mengajari Bapak Ibu, karena saya tahu di sini banyak sekali ibu bapak yang usianya di atas saya. Kemudian saya adalah guru senior yang pengalamannya jauh lebih banyak daripada saya. Tapi di sini saya hanya berperan sebagai memberikan penjelasan Bapak Ibu. Jadi apa yang saya dapatkan inilah ilmu pada modul 1 yang saya dapatkan, dan saya akan memberikan praktik baik kepada Bapak Ibu sehingga dapat membuka Bapak Ibu, membuka pola pikir kita. Jadi akan tergerak tersendiri Bapak Ibu dari pribadi kita sendiri, bagaimana posisi kita sebagai guru. Semoga apa yang saya berikan ini dapat bermanfaat dan mudah-mudahan Bapak Ibu dapat dilaksanakan di kelas masing-masing. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
positif ya nak ya. Jadi memakai kaos kaki seperti itu ya, diawali dengan kata-kata positif. Jangan menggunakan kata tidak dan jangan menggunakan kata jangan. Kita akan menempelkannya di papan tulis. Di sini ada kertas. Jadi kertas ini nanti ibu bagikan satu-satu. Kalian tulis di sini, tidak usah dibuat nama, tapi langsung saja bikin apa saja sih kesepakatan yang mau kita buat di kelas kita. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Satu saja, satu orang, satu kesepakatan. Ibu bagikan dulu ya satu-satu. Silakan ditulis di bagian kertasnya. Satu aja ya, satu. Ya, baiklah ya. Bagi yang sudah selesai menulis, ibu minta satu persatu ya, tempelkan di sebelah sini nanti. Bagian sebelah sini. Apa ini ada yang sudah? Ayo, bergantian satu persatu tempelkan. Sini. Ayo, nggak apa-apa di sini. Lagi. Ayo lagi terus maju nak, ayo sini nak. Ayo lagi. Siapa lagi yang belum nak? Siapa? Baiklah anak-anak ya, tadi kita sudah bersama-sama menuliskan kesepakatan dari masing-masing pemikiran. Ibu akan membacakan dulu ya satu persatu hasilnya. Di sini ada datang tepat waktu, kemudian makan minum di luar kelas, memakai kaos kaki, memakai atribut lengkap. Nah ini ibu bisa. Kemudian harus memakai kaos kaki, sama ya, sama seperti teman yang ini. Kemudian rambut harus pendek. Ini sudah ibu kelompokkan keyakinan atau kesepakatan yang sudah kalian tuliskan. Di sini ada datang tepat waktu. Kemudian makan minum di luar kelas. Ini beda. 1, 2. Kemudian memakai atribut lengkap. Ada memakai kaos kaki, ya kan? Kemudian memakai seragam. Artinya memakai seragam sesuai dengan harinya. Kalau hari Jumat kita memakai pakaian olahraga, hari Senin, Selasa memakai pakaian putih merah, hari Rabu Kamis kita memakai pakaian batik, dan hari Sabtu memakai pakaian pramuka. Ini yang ketiga ya nak ya. Kemudian yang keempat ini rambutnya harus pendek. Kemudian juga yang kelima ini kukunya juga harus pendek. Dan yang terakhir ini dilarang membuang sampah sembarangan, masih menggunakan kata negatif. Tapi di situ ada menyiram taman, ya. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Itu sama dengan menjaga kebersihan, menjaga kebersihan sekolah atau menjaga kebersihan lingkungan. Jadi sudah ibu kelompokkan di sini ya. Jadi kita dapatnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini sama, rambut dan kuku ya. Jadi dapat 5. Sekarang kita akan melihat nilai-nilai kebajikan ya. Nilai-nilai kebajikan itu nak merupakan suatu nilai yang akan kita terapkan. Jadi dari kelima kelompokan kesepakatan kelas yang ibu sudah berikan itu akan ibu masukkan ke dalam nilai-nilai kebajikan. Ibu contohkan ya. Kalau datang tepat waktu, kalau kamu tepat waktu datangnya, kamu akan menjadi anak yang seperti apa sih? Iya, selain
disiplin, berarti kamu menjadi anak yang rajin. Kalau rajin berarti apa? Kamu berapa sama diri kamu? Bertanggung jawab. Kemudian apa lagi? Kalau kamu rajin datang sekolah, kamu bisa apa? Menghargai. Siapa yang kamu hargai? Guru. Terus siapa lagi yang kamu hargai? Teman. Ya, selanjutnya siapa? Diri sendiri. Jadi di sini Ibu tulisnya seperti ini ya. Nilai kebajikannya. Yang pertama, kamu bisa apa tadi nak? Bisa apa? Tanggung jawab. Nah, sekarang perhatikan. Kalau kamu misalkan nak makan dan minum di kelas, berarti kamu selain tanggung jawab tadi, kamu menghargai siapa? Yang menghargai guru, kemudian teman dan diri sendiri. Boleh ya. Selanjutnya nak, kuku harus pendek, rambutnya harus pendek. Maksudnya kemana? Ke tanggung jawab. Ya, berarti kamu memiliki tanggung jawab untuk dapat memotong rambut jika sudah panjang dan memotong kuku jika sudah panjang. Ya, selanjutnya nak, dilarang membuang sampah sembarangan. Ada menjaga taman, ada juga buang sampah pada tempatnya. Maksudnya kemana ini? Tanggung jawab, boleh. Apalagi maksudnya? Hah? Apalagi? Menghargai diri sendiri, boleh. Kamu sudah capek-capek piket, bersihkan taman. Berarti kamu juga menghargai siapa? Kalau kamu buang sampahnya di tempatnya, nanti kamu menghargai, selain menghargai diri sendiri, kamu menghargai? Iya, menghargai orang lain ya. Menghargai diri sendiri dan orang lain ya. Menjaga kebersihan ya. Ini nilai kebajikan yang harus kita sepakati. Sekarang Ibu akan mengelompokkannya dalam bentuk tabel T ya, namanya tabel. Baiklah, perhatikan tabel T yang Ibu buat ini. Ini namanya tabel T untuk membuat kesepakatan kelas kita ya. Jadi dari kesepakatan yang sudah kamu tulis tadi, kita akan kelompokkan lagi di sini. Tampak seperti, kita pindahkan di sini. Apa yang harus kamu lakukan? Datang, kemudian makan dan minum di luar kelas, ya. Kemudian sini sama ya, memakai atribut lengkap. Tidak tampak seperti. Kalau yang pertama, datang tepat waktu, harus kita lihatkan, harus kita wujudkan. Berarti kita tidak boleh apa? Kalau kita datang tepat waktu, berarti kita harus apa? Tidak apa? Iya, tidak datang terlambat. Kemudian yang kedua, makan minum di luar kelas. Berarti apa? Makan jam. Iya. Tidak makan. Kita masuk ke tabel Y nak ya. Dari kesepakatan yang sudah kita buat di situ tadi, yang sudah kita kelompokkan melalui tabel T tadi. Jadi di sini Ibu akan terdengar kalau misalkan kamu sama-sama tiket di kelas, kemudian menjaga kebersihan kelas, taman, dan juga memakai atribut lengkap ya. Kemudian apalagi tadi datangnya tepat waktu, maka kamu akan selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang seperti apa? Ayo kita sama-sama. Apa yang kamu ucapkan biasanya? Kalau kamu sama teman kamu sama-sama tiket biasanya? Ayo. Iya, ayo kita. Ayo kita tiket. Apalagi nak? Kalau teman kamu tidak membuang sampah sembarangan atau membuang sampahnya di dalam kotak sampah, biasanya kamu
Jadi anak yang baik. Iya, kemudian apa lagi